Di sini kami akan menjelaskan tentang sintesis suatu struktur obat dengan keton. Keton dapat dihasilkan melalui berbagai metode sintesis, antara lain yang pertama oksidasi alkohol sekunder. Proses ini memerlukan oksidator kuat seperti kalium permanganat, kalium dikromat, atau senyawa lain yang mengandung Cr. Yang kedua, hidrolisi halida permata. Alkuna dapat diubah menjadi enol melalui reaksi hidrasi dengan keberadaan asam dengan HgSO4. Yang ketiga, reaksi alkilasi, hidrolisis, dan dekarboksilasi. Senyawa keton dapat dibuat dengan katalis etoksida melalui reaksi alkilasi, hidrolisis, dan dekarboksilasi. Contohnya, senyawa 4-metil-2-pentanon dapat dibuat dari senyawa etil asetoasetat dan S-propil bromida. Yang keempat ada oksidasi. Pada penelitian ini dilakukan sintesis senyawa vanilil metilketon dari eugenol melalui oksidasi Walker. Yang kelima ada siklisasi Rujika. Keton siklik dibuat dari asam dikarboksilat pada siklisasi Rujika. Yang keenam ada penataan ulang Coulomb, dan yang kedelapan ada reaksi NEF. Keton terbentuk dari hidrolisis garam dari senyawa nitro pada reaksi NEF. Aspirin atau asam asetilasilat atau asetosal adalah jenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit atau nyeri minor, antipiretik atau penurun demam, dan antiinflamasi atau peradangan. Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo waktu yang lama untuk mencegah serangan jantung. Kepopuleran penggunaan aspirin sebagai obat dimulai pada tahun 1918 ketika terjadi pandemik flu di berbagai wilayah dunia. Reaksi kimia yang terjadi pada sintesis aspirin adalah esterifikasi. Dalam proses sintesis aspirin, asam salisilat bereaksi dengan anhidrida asetat menggunakan asam sulfat sebagai katalis. Dalam proses sintesis aspirin, asam salisilat bereaksi dengan asam asetat anhidrat yang mengganti gugus hidroksil dari asam salisilat dengan gugus ester dari asam asetat anhidrat. Reaksi ini menghasilkan asam asetil salisilat yang merupakan senyawa ester yang terdiri dari gugus karboksilat. Aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asam asetat menggunakan katalis 85% H3PO4 sebagai zat penghidrasi. Asam salisilat adalah asam difungsional yang mengandung dua gugus OH- dan COOH. Karenanya, asam salisilat ini dapat mengalami dua jenis reaksi yang berbeda, yaitu reaksi asam dan reaksi basa. Reaksi dengan anhidrida asam asetat akan menghasilkan aspirin. Kemurnian aspirin dapat diuji dengan menggunakan besiklorida. Besiklorida ini bereaksi dengan gugus fenol membentuk kompleks immun. Asam salisilat murni akan berubah menjadi immun jika ditambahkan FeCl3. Karena asam salisilat mempunyai gugus fenol. Selain itu, kemurnian aspirin juga dapat ditentukan dengan uji titik leleh, di mana seharusnya titik leleh aspirin murni adalah 136 derajat Celcius. Fungsi dari 85% H3PO4 yang ditambahkan adalah sebagai katalis dalam reaksi sintesis asam asetilasilat dan pemberi suasana asam karena reaksi berlangsung pada suasana asam. Penggunaan asam fosfat dapat diganti dengan asam sulfat. Reagen lain yang digunakan dalam sintesis aspirin pada percobaan ini adalah anhidrida asam asetat. Anhidrida asam asetat yang digunakan karena hasil esterifikasi fenol digunakan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila digunakan derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Anhidrida asam asetat merupakan derivat yang lebih reaktif yang dapat menghasilkan ester asetat.
Reaksi ini juga dilakukan pada air yang dipanaskan agar mempercepat tercapainya energi aktivasi. Sedangkan maksudnya untuk memberikan kristal karena ketika suhu didinginkan, molekul-molekul aspirin dalam larutan akan bergerak lambat dan pada akhirnya terkumpul membentuk endapan melalui proses nukleasi, induksi nukleasi, dan pertumbuhan partikel. Mekanisme reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada anhidrat asetan yang menyerang H+, anhidrida asam asetat mengalami resonansi anhidrida asam asetat menyerang gugus fenol dan asam salisilat. H+ terlepas dari min OH dan berikatan dengan atom O pada anhidrida asam asetat. Anhidrida asam asetat terputus menjadi asam asetat dan asam asetilasilat.